Bergomi, Lautaro makin matang, dan telah menjadi pemimpin Inter. Bek legendaris Inter Milan, Giuseppe Bergomi memuji kepemimpinan striker Nerazzurri, Lautaro Martinez dan merasa bahwa dia semakin matang sejak mengambil tanggung jawab yang lebih besar di klub. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan La Gazzetta dello Sport, Bergomi berpendapat bahwa pemain internasional Argentina itu selalu memberikan segalanya di lapangan. Bagi saya, Lautaro adalah pria yang sangat serius dan tulus, kata Bergomi. Dia telah menjadi pemimpin teknis dan emosional tim. Bagi saya dia semakin matang sekarang. Anda dapat melihat bahwa dia memiliki sikap positif, yang diakui oleh orang-orang, dan yang lebih penting oleh rekan setimnya. Bagi saya, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menarik orang kepadanya, dan Lautaro memiliki kemampuan itu. Di lapangan dia memberi contoh. Jika dia harus mundur maka dia melakukannya. Bersama Dzeko dia bermain dengan satu cara dan dengan Lukaku dengan cara lain pula, yang menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan kerendahan hati. Di masa lalu dia sering kesal ketika dia tidak mencetak gol untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, bagaimanapun, dia selalu terlibat dalam permainan, pungkasnya. Jose Maria Gimenez masuk radar Inter sebagai kandidat pengganti Skriniar. Bek Atletico Madrid, Jose Maria Gimenez menjadi incaran baru Inter Milan untuk menggantikan Milan Skriniar yang akan pindah ke Paris Saint-Germain. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, bek internasional Uruguay berusia 28 tahun itu telah masuk radar transfer Nerazzurri, karena ada peluang nyata sang pemain dapat meninggalkan ibu kota Spanyol pada musim panas 2023 mendatang. Pencarian Inter untuk pengganti Skriniar terus berlanjut, dan Gimenez telah muncul sebagai sebuah kemungkinan. Skriniar sendiri telah mengonfirmasi kesepakatan dengan PSG, kontraknya di Giuseppe Meazza akan habis pada akhir Juni, sehingga dia bisa pindah ke Prancis dengan status bebas transfer di akhir musim. Mengingat menit bermain Gimenez di Atletico musim ini mulai berkurang, dan mengingat Atletico ingin merekrut bek Inter, Stefan de Vrij atau Perscours dari Torino, maka Nerazzurri terdorong untuk memboyongnya. Dia kemudian pindah ke Atletico Madrid pada tanggal 25 April tahun 2013, dan sejak saat itu ia telah memainkan total 269 pertandingan untuk raksasa La Liga tersebut, dengan mencetak 10 gol dan menyumbang 9 assist di semua kompetisi. Sejauh musim ini ia tampil 12 pertandingan di La Liga dan 5 kali di ajang Liga Champions, namun tidak sekalipun mencetak gol maupun assist. Ex-CEO Inter, Paolillo berharap Nerazzurri dijual dalam beberapa bulan mendatang. Mantan CEO Inter Milan, Ernesto Paolillo berharap Nerazzurri dijual ke pemilik baru dalam beberapa bulan mendatang, untuk membangun kembali skuad. Krisis keuangan sudah menjadi masalah klasik bagi Inter Milan dalam beberapa musim terakhir, di mana setiap jendela transfer mengharuskan klub menjual pemain penting, untuk menyeimbangkan pembukuan. Bagi Paolillo, satu-satunya solusi yang akan mengubah keadaan adalah dengan penjualan klub ke pemilik baru. Dalam sesi wawancara dengan Radio TMW, mantan eksekutif klub tersebut menekankan bahwa Inter membutuhkan suntikan dana yang signifikan, untuk membangun kembali skuad. Saat ini Inter benar-benar kesulitan karena masalah keuangan yang mereka hadapi di bawah pemilik saat ini, Suning Group. Tanpa uang, mereka harus menargetkan pemain yang hampir dilikuidasi, seperti Acerbi dan Smalling, kata Paolillo, seperti dilansir FC Inter 1908. Saya sangat berharap pembeli baru datang ke Inter, karena ada kebutuhan nyata untuk membangun kembali skuad. Lanjutnya, karena tidak dapat mengeluarkan uang, mereka tidak lagi dapat menghasilkan pemain top dari akademi muda sebanyak mungkin, pungkasnya. Hasil pekan ke-23 Serie A, Inter Milan menang 3-1 atas Udinese.
Inter Milan sukses mengamankan poin penuh di pekan ke-23 Serie A, setelah mengalahkan Udinese dengan skor 3-1. Inter Milan menjamu Udinese di Stadion Giuseppe Meazza. Gol-gol Inter dicetak oleh Romelu Lukaku melalui sepakan penalti pada menit ke-20. Kemudian Henrikh Mkhitaryan di menit 73, dan Lautaro Martinez pada menit ke-89. Sedangkan satu gol balasan tim tamu tercipta lewat aksi Sandi Lovric, pada menit ke-43. Bermain di hadapan supporter sendiri, Nerazzurri lebih mendominasi jalannya pertandingan di sepanjang laga. Tim besutan Simone Inzaghi dominan pada hampir di segala aspek, dan mencatatkan penguasaan bola hingga 60%. Dengan tambahan 3 poin ini, Inter Milan bertahan di posisi kedua klasemen sementara Serie A Italia, dengan perolehan 47 poin dari 23 pertandingan. Inter masih tertinggal jauh dari Napoli di puncak, yakni selisih 15 poin. Di bawah Inter Milan di posisi ketiga ada sang rival sekota, AC Milan dengan koleksi 44 poin. Kemenangan ini menjadi modal bagus jelang menjamu FC Porto di Stadion Giuseppe Meazza, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Man of the Match Inter Milan versus Udinese, Henrikh Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan menjadi pemain yang tampil menonjol pada duel Inter Milan versus Udinese pada laga pekan ke-23 Serie A di Stadion Giuseppe Meazza. Mkhitaryan punya andil penting membawa Inter menang dengan skor 3-1. Mkhitaryan sempat kesulitan pada awal laga, namun, pada babak kedua, Mkhitaryan tampil sangat menjanjikan bagi Inter, bukan hanya pada aspek menyerang pada menit ke-73. Ini adalah gol yang sangat penting bagi Inter. Sebelum Mkhitaryan mencetak gol, Inter mengalami kebuntuan. Gol ini membuat laga berjalan sedikit lebih mudah bagi Inter. Selain gol, Mkhitaryan secara mengejutkan cukup dominan saat bertahan. Pemain asal Armenia itu melakukan 5 tackle, paling banyak dibanding pemain lain. WhoScored memberikan rating 8,3 untuk Mkhitaryan, paling tinggi dibanding pemain lain. Inzaghi, kemenangan penting atas Udinese, performa Lukaku makin membaik. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi senang atas kemenangan 3-1 timnya atas Udinese di pekan ke-23 Serie A. Inzaghi juga menegaskan bahwa dia selalu yakin jika striker Romelu Lukaku akan menemukan kembali sentuhan magisnya dalam urusan mencetak gol. Nerazzurri mengamankan kemenangan di Stadio Giuseppe Meazza berkat penalti dari Lukaku di babak pertama, sebelum Henrikh Mkhitaryan dan Lautaro Martinez mencetak gol, setelah turun minum untuk mengamankan 3 poin. Lukaku berkembang dari pertandingan ke pertandingan dan di setiap sesi latihan. Kami memiliki keyakinan besar padanya, dia melakukan semua upaya yang dia bisa, kata Inzaghi usai laga saat sesi konferensi pers. Seperti dilansir Sky Sport, saya merasa sulit untuk memberikan peringkat, jika dia memainkan begitu banyak pertandingan sebagai starter. Itu karena dia dalam kondisi yang sangat baik, pungkasnya.